dinas atau yang mewakili Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Bapak Dr. Muhtar Menkes, yang kami hormati Ibu Iyanatun Nihaya SE dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan yang kami hormati juga Bapak Isa dari Seksi P2 Yankes, dan tak ketinggalan pula Bapak Ibu peserta pertemuan yang berbahagia pada saat ini. Puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, pada kesempatan ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara sosialisasi standar sertifikat layak sehat untuk tempat rekreasi Kabupaten Brebes pada tanggal 27 Juli 2023. Pertama, mari kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada pagi hari yang baik ini kita bersama bisa hadir di sini dalam acara sosialisasi standar sertifikasi layak sehat tempat rekreasi dari Kabupaten Brebes. Hormat juga Bapak Isa Isa Espam estimasi dari seksi siapa ya Pak? Pesertanya dari Ibu Kepala Dinas yang hari ini tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena hari ini kayaknya hari baik. Kalau biasanya hajatan top yang baik, tapi ini bukan hajatan, tetapi hari ini kok hari baik. Hal pesan beliau untuk kita semua. Yang pertama, menurut kalian, kawasan wisata itu merupakan hal yang sangat penting bagi kita, di mana wisata itu tempat kita untuk mendapatkan PAD yang baik di situ. Jadi dengan masyarakat kita bisa menikmati wisata di tempat kita, dan selanjutnya kita juga bisa mendapatkan PAD di situ. Dan di situ tempat bertemunya masyarakat yang banyak sekali, berbagai jenis, berbagai macam, berbagai penyakit yang dibawanya juga. Bapak sekalian, ada yang gembira, wisata itu ada yang gembira, ada yang sedang sedih juga ya. Kita melihat tercatat bahwa di wisata itu juga banyak orang-orang bunuh diri di tempat wisata. Tapi orang-orang yang cari hiburan di tempat wisatanya ada, seperti itu. Nah, hal ini harus kita sampaikan kepada Bapak Ibu pengelola wisata dan teman-teman sanitarian agar terus memantau kegiatan itu, karena merupakan tupoksinya, tugas dan fungsi untuk mengawasi tempat-tempat wisata itu. Nah, pengawasan ini kadang-kadang di kita ini sekarang sedang banyak sekali yang salah kaprah. Kalau kita pendataan kita dikira mau minta sumbang, aku mau menyumbang. Tapi kalau datang ke warung atau ke tempat-tempat tertentu, kita dari pemerintah itu dikira mau bagaimana, mau nyalah-nyalahin, terus nanti akan diminta amplop. Dan mulai agak sedikit nakal-nakal seperti itu, kita bisa dihubungi. Kita ada banyak channel-channel yang ada di mass media, Instagram ada, Facebook ada, dan ada TikTok juga ada. Silakan nanti disampaikan di sana kalau seandainya ada teman-teman kita yang mulai agak belok-belok, sehingga mudah-mudahan tidak jadi belok lurus lagi. Tapi saya yakin tidak ada yang itu. Ada regulasinya bagaimana Bapak kalian mendapatkan legalitas pelayanan di sana itu dari DPTN-PTSP, yang tentunya nanti itu perlu juga penjenengan itu mendapatkan rekom dari kita kesehatan, dan nanti penerbitnya adalah dari DPTN-PTSP. Pada hari ini kita mungkin akan disampaikan beberapa narasumber yang memang ahli di bidangnya, yaitu Mas Isa nanti itu akan menyampaikan tentang syarat-syaratnya, bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan rekomendasi, dan bagaimana nanti itu perizinannya dikeluarkan oleh DPTN-PTSP yang akan kita bahas pada hari ini. Yang kalian di sini itu bisa memahami, oh iya, memang sesuatu yang dibuatkan regulasi dan harus ada izin
izin dan sebagainya itu, dan ada pengawasannya, karena manfaatnya ini. Kita sekarang kadang kebalik-balik, kita berpikir pokoknya bagaimana supaya nanti kita itu bisa men-sharing dana yang kita dapatkan dari hasil usaha itu kepada para oknum-oknum yang mengadakan pengawasan. Tapi insya Allah kita secara perlahan tapi pasti kita di kesehatan ini mengupayakan bahwa kita dinas kesehatan itu adalah dinas pelayanan yang berbasis sosial. Jadi sebetulnya arahnya kok semuanya ya bagi yang menyediakan makanan ini agar terlindungi dari sisi hukumnya. Bagi validasi izin, pengajuan izin yang diajukan oleh Bapak Ibu sekalian. Tentunya untuk pengajuan izin ini tidak serta-merta hanya dari DPM PTSP, melibatkan dari Dinas Kesehatan, ada juga akun untuk memverifikasi berkas persyaratan yang diupload di OSS, melibatkan juga sanitarian sesuai dengan Permenkes nomor 14 tahun 2021. Itu nanti salah satu syarat SLS ada SA inspeksi lingkungan gitu. Itu izin dahulu karena sifatnya menunjang usaha yang Bapak Ibu yang Bapak Ibu kerjakan gitu. Sesuai dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 10 tahun 2020 itu yang dulu sempat rame UU CK, di mana imbasnya ada juga di keterkaitannya dengan perizinan berusaha. Dengan adanya UU CK dirubah aturannya yang semula menggunakan OSS 1.1, ada juga yang manual, sekarang menggunakan OSS RBA sesuai dengan PP nomor 5 tahun 2021.id. Nah, nanti di situ setelah kita mengakses
oss.go.id. Di sana ada beranda. Barangkali ada yang baru membuka OSS atau baru akan mendaftarkan usahanya atau mau mempelajari tentang apa aja sih izin berusaha yang ada di OSS, bisa kita cari atau pelajari di beranda OSS. Di OSS dan non-UMK. Siapa saja yang bisa mendaftarkan usahanya? Itu ada orang perseorangan dengan menggunakan KTP. Nanti keluarnya juga nama pemohon, nama sesuai KTP. Ada badan usaha. Badan usaha itu ada perserikatan, yayasan. Itu dibedakan menjadi perorangan dan badan usaha. Orang perorangan, badan usaha, kantor perwakilan, badan usaha luar negeri. Itu untuk non-UMK. Non-UMK itu dengan modal di atas 5 miliar. Selain tanah dan bangunan. Nanti sebelum kita mendaftarkan usaha kita ke OSS, setelah waktu klik daftar itu akan ada 2 pilihan. Usaha Bapak Ibu itu dalam kategori UMK atau non-UMK. Di sini jangan sampai salah pilih, karena nanti data yang diisi juga berbeda. Ketika UMK itu persyaratannya lebih ringan dan lebih mudah. Non-UMK berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan tingkat risiko tersebut menentukan jenis perizinan berusaha. Nah, di sini di kolom sudah dijelaskan tingkat resiko, ada resiko rendah, resiko menengah rendah, resiko menengah tinggi, dan resiko tinggi. Ketika usaha yang Bapak Ibu kelola itu berisiko rendah, izin berusaha yang dibutuhkan adalah NIB dan izin yang harus diverifikasi oleh SKPD teknis. Kalau dulu kan ada izin usaha apa, semuanya berbentuk izin. Kalau sekarang izin itu hanya untuk usaha dengan resiko tinggi. Kalau resikonya rendah atau menengah rendah itu yang dibutuhkan adalah nomor induk berusaha. Kalau resikonya menengah rendah itu berarti ada juga sertifikat standar yang terbit otomatis dari OSS berdasarkan pernyataan mandiri dari pelaku usaha tanpa diverifikasi oleh SKPD teknis. Atau hotel, kalau hotelnya mau naik kelas dari bintang 1, dari melati bintang 1, bintang 2, bintang 3 atau sampai bintang 5, itu bisa menggunakan Lek Sehat dari akomodasi. Nah, kemudian ada Lek Sehat tempat hiburan, itu yang di dalamnya itu ada tempat-tempat karaoke atau apa namanya ya, di stadion-stadion besar seperti itu. Nah, untuk Lek Sehat, nah tadi untuk penentuan dari Lek Sehat sendiri, yang terpenting itu jangan salah KBRI. Karena ini merupakan kesalahan fatal. Jikalau salah menentukan KBRI, maka persyaratannya akan berbeda. Dan pokoknya cari-cari informasi terlebih dahulu dalam menentukan KBRI. Karena KBRI adalah pengklasifikasian aktivitas kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk output atau yang menghasilkan sesuatu, produk yang menghasilkan sesuatu berdasarkan dengan kegiatannya, seperti itu. Nah, untuk SLS sendiri itu ada 2 persyaratan, yaitu persyaratan umum dan persyaratan perpanjangan. Untuk persyaratan umumnya adalah dokumen perizinan berusaha dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Dinas Pariwisata. Itu. Yang kedua adalah SLS tempat rekreasi diperpanjang paling lama 3 bulan. Maksudnya paling lama gimana? Berarti sebelum 3 bulan itu bisa ancang-ancang. Jadi untuk penerbitan SLS selanjutnya tidak terlalu mepet atau tidak sampai mati untuk izinnya. Nah, kemudian poin nomor 3 yaitu persyaratan perpanjangan SLS sesuai dengan pemenuhan standar
sehat tempat rekreasi. Intinya berarti SBMKL dan persyaratan kesehatan ini yang dimaksud dengan IKL di puskesmas biasanya atau dari dinas kesehatan terkait. Kemudian ada bukti pemenuhan SBMKL dengan menyertakan hasil pemeriksaan laboratorium. Hasil